Hari ini, aku ingin berbagi sesuatu yang benar-benar mengubah cara pandangku tentang kehidupan. Kita semua pasti pernah merasa terbebani oleh perubahan, kan? Terkadang, perubahan datang begitu tiba-tiba dan tanpa peringatan membuat kita merasa bingung, khawatir, atau bahkan takut. Misalnya, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa cemas ketika rencana tiba-tiba berubah, atau ketika sesuatu yang sudah kita rencanakan dengan matang tidak berjalan sesuai harapan? Aku sendiri sering mengalami hal seperti itu. Ada saat-saat ketika aku merasa begitu frustrasi karena sesuatu yang kuinginkan tidak tercapai, atau karena kehidupan mengambil arah yang sama sekali berbeda dari yang aku bayangkan. Rasanya seperti semua usahaku sia-sia, dan aku mulai bertanya-tanya, kenapa harus seperti ini? Apa yang salah? Nah, beberapa waktu lalu, aku menemukan sebuah pandangan yang benar-benar membuka mataku. Pandangan ini berasal dari seorang filsuf kuno yang sangat bijaksana. Beliau memiliki cara pandang yang sangat unik tentang kehidupan dan perubahan. Sebuah pemikiran yang sangat relevan dengan apa yang kita alami sehari-hari. Bayangkan, ada seorang bijak yang hidup ribuan tahun yang lalu. Tapi apa yang dia katakan seolah-olah ditujukan untuk kita yang hidup di zaman modern ini. Pemikirannya begitu dalam, namun juga sederhana dan langsung ke inti masalah. Dia memberikan kita kunci untuk menghadapi perubahan dengan lebih tenang dan damai, tanpa harus merasa terbebani atau terjebak dalam kesedihan. Apa sih sebenarnya rahasianya? Bagaimana kita bisa belajar untuk menerima perubahan dan bahkan menemukan kedamaian dalam ketidakpastian? Bagaimana caranya agar kita bisa menjalani hidup dengan lebih santai, tanpa harus terus-menerus khawatir tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita? Nah, disinilah letak kehebatan pemikiran beliau. Apa yang dia katakan sangatlah masuk akal dan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan jika kita bisa hidup tanpa rasa takut akan perubahan, tanpa perlu terus-menerus berusaha mengendalikan segala sesuatu, dan malah bisa menikmati setiap momen dengan rasa syukur dan penerimaan. Penasaran kan? Aku juga sangat penasaran saat pertama kali mendengar tentang ini. Dan setelah aku benar-benar memahami apa yang beliau maksud, aku merasa seolah-olah beban berat di pundakku terangkat. Aku mulai melihat perubahan bukan sebagai musuh, tapi sebagai bagian alami dari kehidupan yang bisa kita pelajari dan nikmati. Jadi, siap-siap ya teman-teman. Kita akan masuk lebih dalam ke dalam pemikiran luar biasa ini, dan aku yakin setelah mendengarnya, kalian juga akan merasa lebih ringan dan lebih siap menghadapi segala perubahan yang datang dalam hidup kita. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Jadi teman-teman, setelah kita membahas sedikit tentang pandangan bijak dari filsuf kuno ini, mari kita masuk lebih dalam ke dalam esensi dari apa yang dia katakan. Salah satu ajaran utamanya adalah bahwa kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Nah, kalau kita pikir-pikir, betul juga kan? Setiap hari dalam hidup kita penuh dengan perubahan. Ada yang kecil, seperti cuaca yang tiba-tiba berubah, dan ada yang besar, seperti pindah ke kota baru atau memulai pekerjaan baru. Perubahan adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita. Bayangkan saja hidup kita seperti sebuah sungai. Sungai itu tidak pernah berhenti mengalir, terus saja bergerak mengikuti alur alamnya. Kadang-kadang arusnya deras, kadang tenang, tapi yang pasti, sungai itu selalu bergerak. Sama seperti hidup kita. Kita tidak bisa menghentikan waktu atau menghindari perubahan, karena perubahan adalah bagian alami dari eksistensi kita. Sekarang, kenapa sih kita seringkali merasa resah atau stres ketika menghadapi perubahan? Ini karena kita, manusia, cenderung untuk menolak hal-hal yang di luar kendali kita. Kita punya rencana, harapan, dan ekspektasi tertentu, dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita merasa kecewa atau marah. Tapi inilah yang coba diingatkan oleh filsuf ini, yaitu Lao Tzu. Lao Tzu mengajarkan kita untuk tidak menolak perubahan. Dia bilang, jangan menolaknya karena akan menimbulkan kesedihan. Coba bayangkan kalau kamu sedang merencanakan liburan dan tiba-tiba cuaca buruk. Kalau kita terus saja menolak kenyataan itu dan merasa kesal,
liburan kita jadi tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bisa menerima kenyataan bahwa cuaca memang buruk dan mencari cara lain untuk menikmati waktu kita bisa tetap bahagia. Lao Tzu mengajak kita untuk menerima kenyataan apa adanya. Biarlah sesuai dengan kenyataan, biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Ini bukan berarti kita pasrah atau menyerah begitu saja. Justru sebaliknya, ini berarti kita belajar untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap perubahan yang datang. Dengan menerima kenyataan, kita bisa menemukan cara baru untuk menikmati hidup dan tetap tenang dalam menghadapi segala situasi. Contohnya, dalam pekerjaan atau hubungan pribadi, kita pasti menghadapi berbagai tantangan dan perubahan. Kadang-kadang rencana kita tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Disinilah pentingnya menerima kenyataan dan mencari solusi yang kreatif. Daripada terus-terusan mengeluh atau merasa frustrasi, kita bisa berusaha mencari hal positif dari situasi tersebut dan belajar darinya. Dalam ajarannya, Lao Tzu sering menggunakan analogi air. Air adalah simbol fleksibilitas dan ketenangan. Manusia yang bijaksana adalah seperti air, kata Lao Tzu dalam Tao Te Ching. Air tidak pernah melawan aliran, tetapi selalu mencari jalan, mengikuti bentuk wadahnya, dan tetap tenang meskipun menghadapi rintangan. Inilah yang harus kita pelajari dari air. Kemampuan untuk beradaptasi dan menemukan jalannya sendiri tanpa paksaan. Mengalir seperti air berarti kita belajar untuk tidak kaku dalam menghadapi kehidupan. Kita perlu melatih diri untuk lebih fleksibel dan menerima perubahan dengan lapang dada. Ketika kita melepaskan kontrol dan ekspektasi yang terlalu tinggi, kita memberikan diri kita kesempatan untuk melihat hal-hal dari perspektif yang berbeda dan menemukan kebijaksanaan dalam setiap momen. Lao Tzu juga berkata, "Ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan." Ini adalah pelajaran penting tentang melepaskan. Seringkali, kita terjebak dalam keinginan yang mungkin tidak realistis atau tidak sesuai dengan kenyataan. Dengan belajar melepaskan, kita membuka diri untuk menerima apa yang benar-benar kita butuhkan dan merasakan kedamaian batin. Jadi teman-teman, mari kita coba untuk hidup seperti air, mengikuti aliran alamiah dari kehidupan, dan menerima perubahan dengan hati yang terbuka. Dengan cara ini kita bisa menemukan kedamaian dan kebijaksanaan dalam setiap langkah perjalanan kita. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke bagian yang gak kalah penting, yaitu bagaimana kita bisa menghindari penolakan terhadap perubahan. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita cenderung menolak perubahan? Jawabannya sederhana. Kita takut akan hal yang tidak kita ketahui dan tidak kita kendalikan. Kita suka zona nyaman kita dan seringkali merasa terancam ketika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Misalnya, pernah nggak kamu merasa nyaman banget dengan rutinitas harianmu, tapi tiba-tiba ada sesuatu yang mengharuskanmu mengubah semuanya? Mungkin bos kamu tiba-tiba memberikan proyek baru yang besar, atau mungkin kamu harus pindah tempat tinggal karena suatu alasan. Reaksi pertama kita seringkali adalah stres dan resistensi, kan? Ini karena kita terbiasa dengan kenyamanan dan prediktabilitas. Lao Tzu bilang, jangan menolaknya karena akan menimbulkan kesedihan. Nah, coba bayangkan kalau setiap kali ada perubahan, kita terus-terusan menolak dan merasa marah. Apa yang terjadi? Kita jadi terjebak dalam lingkaran frustrasi dan kesedihan. Kita buang-buang energi hanya untuk melawan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Dan pada akhirnya, siapa yang rugi? Kita sendiri. Lalu, gimana caranya kita bisa menghindari penolakan ini? Pertama-tama, kita perlu menyadari bahwa perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Tidak ada yang namanya hidup yang benar-benar statis. Segala sesuatu terus berubah, baik kita menyukainya atau tidak. Dengan menerima kenyataan ini, kita sudah setengah jalan menuju kedamaian. Kedua, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap perubahan. Alih-alih melihat perubahan sebagai ancaman, coba lihat perubahan sebagai kesempatan. Kesempatan untuk belajar hal baru, untuk tumbuh, dan untuk menemukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Misalnya, kalau kamu dapat proyek baru dari bosmu, anggap itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kemampuanmu
dan belajar keterampilan baru. Lao Tzu juga mengajarkan kita untuk biarlah sesuai dengan kenyataan. Maksudnya adalah, daripada melawan kenyataan yang ada, cobalah untuk menerima dan menyesuaikan diri. Ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, tapi lebih pada bersikap terbuka dan fleksibel terhadap apa yang datang. Misalnya, kalau cuaca buruk menggagalkan rencanamu untuk piknik, alih-alih kecewa, kamu bisa merencanakan aktivitas indoor yang menyenangkan. Aku ingat ada sebuah cerita tentang seorang petani tua di desa. Suatu hari, kudanya melarikan diri. Tetangganya berkata, "Oh, betapa buruknya nasibmu." Tapi petani itu hanya berkata, "Mungkin saja." Beberapa hari kemudian, kudanya kembali bersama beberapa kuda liar. Tetangganya berkata, "Oh, betapa baiknya nasibmu." Dan petani itu lagi-lagi berkata, "Mungkin saja." Keesokan harinya, anaknya jatuh dari salah satu kuda liar dan kakinya patah. Tetangganya berkata, "Oh, betapa buruknya nasibmu." Dan petani itu tetap berkata, "Mungkin saja." Beberapa minggu kemudian, tentara datang ke desa untuk merekrut pemuda-pemuda, tapi anaknya tidak diambil karena kakinya patah. Tetangganya berkata, "Oh, betapa baiknya nasibmu." Dan sekali lagi petani itu berkata, "Mungkin saja." Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa sesuatu yang tampaknya buruk pada awalnya bisa membawa hal baik di kemudian hari, dan sebaliknya. Jadi, mengapa kita harus terburu-buru menilai perubahan sebagai sesuatu yang negatif? Dengan sikap yang lebih terbuka dan menerima, kita bisa melihat bahwa setiap perubahan membawa potensi dan pelajaran baru. Lao Tzu juga mengingatkan kita untuk mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Ini artinya kita perlu belajar untuk tidak terlalu keras kepala atau kaku dalam menghadapi hidup. Kalau kita terus-menerus melawan arus, kita hanya akan merasa lelah dan frustrasi. Sebaliknya, dengan mengikuti aliran, kita bisa menemukan cara yang lebih mudah dan alami untuk mencapai tujuan kita. Bayangkan hidup kita seperti sungai. Sungai mengalir mengikuti kontur tanah, tidak pernah melawan tapi selalu mencari jalan. Terkadang harus berbelok, terkadang harus melewati batu, tapi selalu menemukan jalan. Ini adalah pelajaran penting dari alam yang bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi rintangan, daripada melawan dan merasa marah, coba cari jalan lain yang lebih sesuai dengan aliran hidup kita. Terakhir, penting juga untuk diingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi perubahan. Kita punya teman, keluarga, dan orang-orang yang peduli dengan kita. Jangan ragu untuk berbagi perasaanmu dan mencari dukungan. Kadang-kadang, hanya dengan bercerita dan mendengar perspektif orang lain, kita bisa menemukan cara baru untuk menerima dan menghadapi perubahan. Jadi, teman-teman, mari kita belajar untuk menghindari penolakan terhadap perubahan. Dengan menerima dan mengalir dengan kehidupan, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang lebih dalam. Ingat, perubahan adalah bagian dari perjalanan kita, dan setiap perubahan membawa peluang untuk tumbuh dan belajar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling menantang tapi juga paling penting, menerima kenyataan. Jadi, kenapa sih kita perlu belajar menerima kenyataan? Mungkin kamu pernah mendengar orang berkata, "Ya udah, terima aja kenyataannya." Tapi dalam praktiknya, menerima kenyataan itu tidak semudah kedengarannya. Kita seringkali terjebak dalam keinginan untuk mengubah apa yang sudah terjadi atau berharap sesuatu bisa berbeda. Padahal, seperti kata Lao Tzu, biarlah sesuai dengan kenyataan. Biarkan mengalir secara natural, berjalan seperti apa adanya. Menerima kenyataan bukan berarti kita menyerah atau pasrah tanpa usaha, tapi lebih kepada mengakui bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita, dan kita perlu belajar untuk berdamai dengan itu. Contoh sederhana, pernah nggak kamu merasa kecewa karena sesuatu tidak berjalan sesuai rencana? Misalnya, kamu sudah berusaha keras untuk suatu proyek, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Rasa kecewa itu wajar, tapi kalau kita terus-terusan terjebak dalam kekecewaan, kita hanya akan membuat diri kita lebih menderita. Aku pernah mengalami hal seperti ini.
Beberapa waktu lalu, aku berusaha keras untuk mendapatkan promosi di tempat kerja. Aku bekerja keras, lembur, dan memberikan yang terbaik. Tapi ketika pengumuman keluar, ternyata yang mendapatkan promosi adalah orang lain. Rasanya seperti ditampar, dan aku mulai mempertanyakan semua usahaku. Tapi kemudian aku teringat ajaran Lao Tzu tentang menerima kenyataan. Aku mulai melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Alih-alih terus merasa kecewa dan marah, aku mencoba untuk menerima kenyataan bahwa mungkin ini bukan waktuku. Mungkin ada hal lain yang perlu aku pelajari, atau pengalaman lain yang harus aku jalani sebelum mendapatkan promosi. Dengan menerima kenyataan ini, aku merasa lebih tenang dan mulai fokus pada hal-hal positif lainnya dalam pekerjaanku. Lao Tzu mengajarkan kita untuk menerima kenyataan apa adanya, karena dengan begitu kita bisa menemukan kedamaian batin. Bayangkan kamu sedang memegang segenggam pasir. Semakin keras kamu menggenggam, semakin banyak pasir yang jatuh dari tanganmu. Tapi kalau kamu rileks dan membiarkan pasir itu berada di tanganmu dengan alami, kamu akan bisa mempertahankan lebih banyak. Menerima kenyataan juga seperti itu. Semakin kita mencoba melawan atau mengubahnya, semakin banyak energi yang kita habiskan dan semakin besar rasa kecewa kita. Tapi kalau kita bisa menerima dengan lapang dada, kita akan merasa lebih damai dan bisa melihat hal-hal dengan lebih jernih. Lao Tzu juga bilang, ketika saya melepaskan apa yang saya inginkan, saya menerima apa yang saya butuhkan. Ini adalah pelajaran penting tentang melepaskan keinginan yang mungkin tidak realistis atau tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya, dalam hubungan percintaan, kadang-kadang kita terlalu fokus pada keinginan kita sendiri dan tidak melihat kenyataan bahwa pasangan kita juga memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Dengan belajar untuk melepaskan keinginan yang egois, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan saling mengerti. Contoh lain, dalam karier atau impian kita, terkadang kita terlalu terobsesi dengan satu jalan atau satu tujuan tertentu, sampai-sampai kita tidak melihat peluang lain yang mungkin lebih baik. Menerima kenyataan bukan berarti kita berhenti bermimpi atau berusaha, tapi lebih kepada membuka diri untuk melihat peluang-peluang lain yang mungkin lebih sesuai dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Salah satu cara untuk belajar menerima kenyataan adalah dengan berlatih mindfulness atau kesadaran penuh. Mindfulness membantu kita untuk hidup di saat ini dan menerima apa yang terjadi tanpa penilaian atau resistensi. Misalnya, kalau kamu sedang merasa stres atau cemas, cobalah untuk duduk tenang, tarik napas dalam-dalam, dan fokus pada apa yang kamu rasakan saat itu. Biarkan perasaan itu ada tanpa mencoba mengubahnya atau melawannya. Dengan berlatih mindfulness, kita bisa belajar untuk menerima kenyataan dengan lebih baik dan menemukan ketenangan di tengah kesibukan hidup. Lao Tzu juga sering menggunakan analogi tentang alam untuk mengajarkan kita tentang menerima kenyataan. Dia bilang, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Coba bayangkan bagaimana pohon tumbuh. Pohon tidak pernah terburu-buru untuk tumbuh tinggi. Mereka tumbuh secara alami, mengikuti musim dan kondisi lingkungan. Pohon menerima kenyataan apa adanya, dan karena itulah mereka bisa bertahan dan tumbuh dengan kokoh. Kita bisa belajar banyak dari alam tentang bagaimana menerima kenyataan dan menemukan kedamaian dalam prosesnya. Jadi teman-teman, mari kita belajar untuk menerima kenyataan dengan hati yang terbuka. Ketika kita bisa menerima kenyataan apa adanya, kita akan menemukan kedamaian batin dan kebijaksanaan. Menerima kenyataan bukan berarti kita berhenti berusaha, tapi lebih kepada belajar untuk beradaptasi dan mencari jalan terbaik di tengah perubahan. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di bagian yang sangat menarik dari ajaran Lao Tzu, yaitu mengalir seperti air. Mungkin kedengarannya sederhana, tapi konsep ini sebenarnya sangat dalam dan bisa membawa perubahan besar dalam cara kita menjalani hidup. Bayangkan hidup kita seperti sungai. Sungai itu selalu mengalir, tidak pernah berhenti. Ia mengikuti alur alamnya, tidak melawan arus, dan selalu menemukan jalannya sendiri. Sungai tidak pernah marah atau frustrasi ketika ada rintangan di depannya. Sebaliknya, ia dengan tenang mencari jalan untuk mengalir melewati atau mengelilingi rintangan tersebut.
Inilah yang dimaksud Lao Tzu ketika dia bilang kita harus belajar untuk mengalir seperti air. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu berkata, manusia yang bijaksana adalah seperti air. Air mengalir ke tempat yang rendah, tempat yang dihindari oleh semua orang, dan dengan demikian, ia mendekati Tao. Apa sih maksudnya? Ini berarti orang yang bijaksana tidak melawan atau memaksakan kehendaknya, melainkan mengikuti aliran kehidupan dengan rendah hati dan tenang. Air adalah simbol fleksibilitas dan adaptabilitas. Mari kita lihat lebih dalam bagaimana kita bisa mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Salah satu pelajaran terbesar dari air adalah fleksibilitas. Air bisa berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Kalau kita tuangkan air ke dalam gelas, ia akan mengambil bentuk gelas itu. Kalau kita tuangkan ke dalam botol, ia akan mengambil bentuk botol. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk menjadi lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan. Misalnya, ketika rencana kita tidak berjalan sesuai harapan, alih-alih merasa kecewa atau marah, kita bisa belajar untuk beradaptasi dan mencari cara lain untuk mencapai tujuan kita. 2. Mengatasi rintangan dengan tenang. Air mengalir dengan tenang, bahkan ketika ada rintangan di depannya. Misalnya, ketika air bertemu dengan batu di sungai, ia tidak berhenti atau melawan batu tersebut. Sebaliknya, ia mengalir di sekitarnya, mencari jalan lain. Ini mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras kepala atau kaku dalam menghadapi masalah. Ketika kita menghadapi rintangan dalam hidup, alih-alih melawan dengan keras, kita bisa belajar untuk mencari jalan lain dengan tenang dan sabar. Dengan begitu, kita tidak akan membuang-buang energi dan bisa menemukan solusi yang lebih baik. 3. Mengikuti aliran alamiah. Lao Tzu juga mengajarkan kita untuk mengikuti aliran alamiah kehidupan. Air selalu mengikuti gravitasi, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini adalah hukum alam yang tidak bisa diubah. Dalam hidup kita, ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Daripada melawan atau mencoba mengendalikan segala sesuatu, kita bisa belajar untuk menerima dan mengikuti aliran yang ada. Misalnya, ketika kita menghadapi situasi yang tidak kita sukai, kita bisa belajar untuk menerima kenyataan dan mencari cara terbaik untuk beradaptasi. 4. Ketenangan dalam segala situasi. Air selalu tenang, bahkan ketika permukaannya bergejolak. Di bawah permukaan, air tetap tenang dan damai. Ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan terkendali, bahkan ketika kita menghadapi situasi yang sulit atau stres. Ketika kita bisa menjaga ketenangan batin, kita bisa berpikir lebih jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik. Misalnya, ketika kita merasa marah atau frustrasi, cobalah untuk duduk sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tenangkan pikiran kita. Dengan begitu kita bisa menghadapi situasi dengan lebih bijaksana. 5. Kerendahan hati. Air selalu mencari tempat yang rendah, tempat yang dihindari oleh semua orang. Ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Orang yang bijaksana tidak mencari pujian atau pengakuan, melainkan dengan rendah hati mengikuti jalannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa belajar untuk tidak terlalu terobsesi dengan status atau pencapaian, melainkan fokus pada apa yang benar-benar penting dan bermakna bagi kita. Misalnya dalam bekerja, kita bisa belajar untuk lebih fokus pada kualitas kerja dan kontribusi kita, daripada hanya mencari pengakuan atau promosi. Jadi, teman-teman, mari kita belajar untuk mengalir seperti air. Dengan fleksibilitas, ketenangan, dan kerendahan hati, kita bisa menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana dan damai. Ingat, hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Tapi dengan mengikuti ajaran Lao Tzu dan mengalir seperti air, kita bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan di setiap langkah perjalanan kita. Semoga pelajaran ini bisa memberikan inspirasi dan kebijaksanaan bagi kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di diskusi berikutnya.